Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Baluano Eskom MT MTA, di mana tugasnya yaitu yang pertama membuat pengukuran dengan metode direct dan indirect. Yang kedua, tentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Oke, yang pertama yaitu di sini saya mengangkat studi kasus aplikasi, yaitu sistem manajemen proyek online, di mana pengukuran dengan metode direct atau biasa disebut dengan pengukuran langsung dilakukan dengan mengumpulkan data secara eksplisit melalui alat atau metode yang dapat mengukur kualitas perangkat lunak secara spesifik. Dalam kasus aplikasi ini kita akan menggunakan metode direct. Yang pertama ada waktu respon pengguna atau user response time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon aksi pengguna seperti mengakses halaman atau memproses permintaan. Yang kedua ada jumlah bug atau biasa disebut dengan number of bug, yaitu jumlah bug yang ditemukan dalam perangkat lunak selama periode tertentu. Yang ketiga ada ketersediaan sistem. Ketersediaan sistem atau biasa disebut dengan system availability, yaitu persentase waktu ketika sistem tersedia untuk pengguna. Ini mengukur beberapa lama sistem beroperasi tanpa gangguan. Yang terakhir ada tingkat kesalahan transaksi atau biasa disebut dengan transaction error rate, yaitu persentase transaksi yang mengalami kesalahan atau gagal. Selanjutnya, dengan menggunakan studi kasus aplikasi sistem manajemen proyek dengan pengukuran indirect atau biasa disebut dengan pengukuran tidak langsung, tetapi melalui indikator atau parameter yang berkaitan dengan kualitas perangkat lunak. Dalam kasus aplikasi ini kita akan menggunakan metode indirect. Yang pertama ada kepuasan pengguna atau biasa disebut dengan user satisfaction. User satisfaction yaitu menggunakan survei atau feedback pengguna untuk menilai kepuasan mereka terhadap aplikasi. Yang kedua ada retensi pengguna atau user retention. User retention melihat berapa banyak pengguna yang terus menggunakan aplikasi dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada performa bisnis atau biasa disebut dengan business performance, yaitu menganalisis data seperti peningkatan penjualan atau efisiensi operasional yang dapat diatribusikan langsung ke aplikasi. Oke, selanjutnya evaluasi kualitas perangkat lunak. Evaluasi perangkat lunak ada 3, yaitu kontrol kualitas, di mana kontrol kualitas melibatkan tindakan untuk mencegah bug dan masalah sejak awal. Dalam kasus ini, langkah-langkah kontrol kualitas mungkin mencakup yang pertama ada pengujian kode atau biasa disebut dengan code testing. Code testing melakukan pengujian unit, integrasi, dan pengujian fungsional untuk mendeteksi bug sejak awal. Yang kedua ada penggunaan prinsip pembangunan aman atau biasa disebut dengan secure development principle, yaitu memastikan bahwa prinsip-prinsip keamanan terintegrasi dalam setiap tahap pengembangan untuk menghindari celah keamanan. Yang ketiga ada kode review berkala atau biasa disebut dengan regular code review, yaitu melakukan tinjauan kode secara berkala oleh tim pengembang untuk mengidentifikasi potensi bug atau masalah. Selanjutnya ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas yaitu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan tetap berkualitas sepanjang siklus hidupnya. Dalam kasus ini, jaminan kualitas mungkin termasuk yang pertama ada pengujian akseptansi pengguna atau user acceptance testing, yaitu memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna sebelum diluncurkan. Yang kedua ada monitoring kinerja atau performance monitoring, yaitu mengawasi kinerja aplikasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada pemeliharaan rutin atau routine maintenance, di mana melakukan pemeliharaan rutin untuk memperbarui perangkat lunak dan memperbaiki masalah yang muncul seiring waktu. Selanjutnya yang terakhir ada biaya kualitas. Biaya kualitas adalah
biaya yang dikeluarkan untuk mengelola dan memastikan kualitas perangkat lunak, mencakup biaya pengujian, pemeliharaan, dan manajemen risiko. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya ini terhadap manfaat yang diperoleh dari kualitas perangkat lunak yang baik. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kualitas perangkat lunak dapat dilakukan dengan metode direct dan indirect. Kontrol kualitas melibatkan tindakan pencegahan untuk mencegah bug, jaminan kualitas, fokus pada memastikan kualitas sepanjang siklus hidup aplikasi, dan biaya kualitas mencakup semua biaya yang terkait dengan manajemen kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna dan performa bisnis. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai tugas satu yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.